GBT Ebenezer yang dikasihi Tuhan, dan Bapak Ibu, saudara-saudari, handai tolan dimanapun Anda berada yang menyaksikan siaran langsung. Kita bertemu kembali di ibadah perayaan Paskah 12 April 2020. Kita siapkan hati, kita siapkan pikiran kita, arahkan pandangan kita untuk kita masuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita angkat pujian yang mengatakan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Walau di tengah badai,
Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang di dalam surga, Yesus yang hidup dan yang bangkit pada hari ini, yang mengalahkan maut untuk menebus dosa saya dan saudara. Kami patut mengucap syukur dan berterima kasih atas apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan, yang begitu nyata dalam kehidupan saya dan saudara. Terima kasih Tuhan atas nafas kehidupan-Mu. Terima kasih atas nafas kehidupan yang kami rasakan, atas kemurahan dan kasih-Mu Tuhan. Saatnya di pagi hari ini kami boleh datang beribadah kepada-Mu. Dan ibadah di pagi hari ini Tuhan, kami buka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, Anak Gembala, Gembala sidang kami yang agung. Kami buka ibadah di dalam nama Yesus, yang siap memuji dan membesarkan nama Tuhan. Katakan amin. Puji syukur kita patut panjatkan dengan penuh sukacita di pagi hari ini. Kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan, karena Tuhan Yesus boleh menang atas kehidupan saya dan saudara. Kita angkat puji-pujian dengan lagu-lagu daerah Papua. Kita puji dan membesarkan nama Tuhan. Firman Tuhan. Firman Tuhan.
Tuhan bangkit bagi kita untuk selama-lamanya. Tiba saatnya Bapak Ibu, kita siapkan hati, kita buka hati kita untuk boleh disirami benih firman Tuhan dan pesan Paskah untuk kita di pagi yang berbahagia ini. Luar biasa. Kita angkat pujian yang berkata, berkat kemurahan. Kau rancangkan masa depanku
sekali lagi terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Amin. Teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sangat baik. Engkau sungguh baik Tuhan buat kehidupan kami. Engkau sudah mati dan Engkau sudah bangkit. Dan hari ini kami semua umat manusia di dunia boleh merayakan hari kebangkitan Engkau Tuhan. Karena Engkau bangkit, maka kami semua ada Tuhan. Kami boleh ada. Ini semua oleh karena kasih-Mu yang begitu besar. Kalau kami ada ini oleh karena berkah kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Biarlah Tuhan ibadah pada pagi hari ini kami boleh naikkan ucapan syukur kepada-Mu Tuhan lewat ibadah Paskah, hari kemenangan buat kami orang-orang yang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Memberkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan yang saat ini menyaksikan secara langsung dari rumah mereka masing-masing. Berkati mereka Tuhan. Urapi kami semua Tuhan Yesus. Baik kami yang melayani di tempat ini maupun saudara-saudara kami, sahabat kenalan kami yang menyaksikan tayangan langsung pada pagi ini juga. Engkau memberkati, Engkau juga mengurapi. Bahkan jemaat-Mu yang di rumah juga Tuhan, Engkau mengurapi kami semua. Biarlah Tuhan Roh Kudus bekerja pada pagi hari ini lewat kebenaran firman. Sekali lagi Tuhan, urapi kami hamba-Mu yang kecil, yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami ada oleh karena Engkau Tuhan. Kami bisa oleh karena-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Mula pertama saya ucapkan Shalom. Selamat pagi. Puji Tuhan, Bapak Ibu semua yang ada di rumah, yang sidang jemaat. Puji Tuhan, saya berterima kasih, bersyukur saudara semua jemaat, khususnya GPT Ebenezer, yang pagi ini saya lihat dari sini saudara sudah begitu rapi, ya, duduk sama-sama kita mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Dan saya bersyukur saudara, dan saya berdoa saudara semua diberkati Tuhan. Amin. Haleluya saudara. Sekalipun ini adalah minggu yang kesekian kalinya kita ibadah online, tidak bersama-sama dengan Bapak Ibu semua yang ada di rumah, tapi saya percaya hadirat Tuhan tidak pernah kurang di dalam kehidupan kita. Amin. Dan Dia tetap hadir di tengah-tengah firman-Nya, karena firman itu adalah pribadi Allah sendiri. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Pagi ini saudara, saya akan berkhotbah dengan judul Bangkitlah menjadi teranglah. Sama-sama saudara katakan yang di rumah juga. 1, 2, 3. Bangkitlah menjadi teranglah. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu semua. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, hari ini adalah hari kebangkitan, ya, hari kebangkitan Kristus, atau dikenal dengan nama hari perayaan Hari Raya Paskah. Jadi seluruh dunia pada minggu ini, minggu pagi ini, kita semua merayakan Paskah, ya. Paskah adalah hari kemenangan. Yesus sudah menang. Amin. Paskah adalah hari kemenangan bagi kita orang-orang yang percaya. Karena Yesus sudah bangkit dan menang dari maut. Saudara, Yesus sudah bangkit. Dia mengalahkan maut. Saudara,
Karena di dalam 1 Korintus 15 ayat 55, ya, 1 Korintus 15 ayat 55 sampai dengan 57, saya akan baca saudara. Nanti selanjutnya dibantu oleh saudara Evan. Ya. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Tadi di dalam ayat 57 dikatakan, syukurlah kepada Allah yang telah memberikan kepada kita, memberikan kepada saudara dan saya, kita semua, kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dia sudah menang, dia sudah mengalahkan maut, saudara. Ya, sudah menang dan sudah mengalahkan maut. Sudah kasih di dalam Tuhan, kita patut mengucap syukur kepada Allah karena Yesus telah memberikan kemenangan. Yesus telah memberikan kemenangan. Kemenangan apa? Yang tadi kita baca. Menang atas maut. Menang atas maut. Udah. Maut itu adalah kematian. Yesus sudah menang atas maut. Maut itu adalah berbicara kematian. Itu sebabnya saudara yang kasih di dalam Tuhan, kita adalah orang-orang yang percaya Yesus. Yesus sudah bangkit. Dia tidak mati, dia hidup. Dia bangkit memberikan kita kemenangan, mengalahkan maut. Itu sebabnya saudara, saya mau katakan, jangan takut kepada maut. Jangan takut pada kematian. Memang sekarang hari-hari ini saya lihat, kita semua tahu, ya, di kota New York satu hari 2.000 orang yang mati karena COVID-19. Ngeri, saudara. Ya, dan ini terus, maut ini terus akan mengejar saudara dalam dunia ini. Saya mau katakan Bapak Ibu semua, ya, kita adalah orang-orang pemenang. Amin. Yesus sudah mati dan dia sudah bangkit. Dia hidup. Dia memberikan kepada kita jaminan hidup yang kekal. Saudara. Itu sebabnya saya sampaikan pada saat ini, saudara. Jangan takut terhadap maut. Jangan takut terhadap kematian. Karena semua orang akan mengalami kematian. Sorry. Saya katakan karena semua orang akan mengalami kematian. Tidak ada orang yang hidupnya kekal di dunia ini, tidak ada. Semua orang satu-satu akan mengalami kematian. Saudara. Ya? Ada yang mati karena kecelakaan. Ada yang mati karena serangan jantung. Ada yang mati karena sakit. Ada yang mati, yang banyak yang mati karena COVID-19. Saudara. Tetapi saya mau sampaikan Bapak Ibu semua, bagi kita orang-orang yang percaya Yesus, bukan bagaimana caranya kita mati, bukan bagaimana penyebabnya kita mati. Semua akan mengalami kematian, saudara. Ya, semua akan mengalami kematian. Tetapi Paulus katakan, bagaimana kamu hidup? Amin. Ini yang penting, saudara. Bagaimana kita hidup di dalam dunia ini? Kalau kita hidup berkenan kepada Tuhan, kita hidup takut kepada Tuhan, hidup di dalam kebenarannya, saya katakan jangan takut terhadap kematian. Saudara. Bukan saya sombong, tidak, dijauhkan Tuhan kalau sombong, tidak. Tetapi bukan berarti kita tidak takut terhadap kematian. Terus kita jalan tidak pakai masker, kita seenaknya aja. Malaikat maut langsung menjemput kita. Kita tetap memproteksi diri kita. Amin. Keluar ke rumah harus pakai masker. Dan bahkan sekarang sudah dilakukan untuk tidak keluar rumah. Sudah. Lakukan semua itu. Kita tidak boleh sombong, saudara. Ya, tapi kita harus punya iman. Kita percaya, saudara. Semua ini adalah rencana Tuhan. Amin. Kalau Tuhan kehendaki semua, saudara. Jadi saudara, ya, saya mau sampaikan, kita tidak perlu takut juga dengan kematian. Bagaimana kamu hidup? Alkitab katakan, jangan seperti orang bebal, kata Rasul Paulus, tetapi seperti orang arif. Ya, orang bebal itu adalah orang yang sulit diatur. Itu orang bebal. Dikasih tahu, tetap aja melakukan. Itu orang bebal. Makanya banyak sekarang orang bebal yang masih berkeliaran di jalan-jalan ini, saudara.
Dikasih tahu suruh stay di rumah, masih tetap jalan. Udah, itu orang bebal. Makanya Alkitab mengatakan, bagaimana kamu hidup? Jangan seperti orang bebal, kata Rasul Paulus, tetapi seperti orang arif. Ya, jadi orang bebal itu orang yang hidupnya tanpa punya tujuan. Orang bebal adalah orang yang tidak bisa diatur. Orang bebal adalah orang yang hidup asal hidup, bebas melakukan apa saja. Itu orang bebal, saudara. Tapi firman Tuhan mengatakan janganlah kamu menjadi seorang bebal, tapi jadi orang arif, saudara. Orang arif adalah orang yang bijaksana, orang yang mengerti arti sebuah kehidupan. Yang tujuh katakan amin. Itu orang arif, saudara. Orang arif adalah orang yang mengerti arti sebuah kehidupan. Kenapa? Kalau orang arif, dia akan hidup di dalam kebenaran. Dia akan hidup di dalam takut akan Tuhan. Jadi saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, saudara-saudara semua yang menyaksikan tayangan langsung pada pagi hari ini, sekali lagi saudara, saya mau sampaikan ya, selama kita hidup di dalam kebenaran dan ketaatan pada perintah Tuhan, jangan takut kepada kematian. Jangan takut terhadap kematian. Karena di balik kematian, bagi orang-orang yang percaya Yesus, ada kehidupan. Amin. Di balik kematian, buat kita ini orang-orang percaya, ada kehidupan. Hidup bersama Yesus. Saudara, hidup bersama Yesus. Karena firman Tuhan berkata, saudara, di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16. Coba, saudara Evan bantu saya. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Dikatakan apa? Firman-Nya, Ya. sebab pada waktu tanda diberi, Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, yes, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, ya, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. amin, saudara. Ini ada kehidupan di balik kematian buat orang-orang yang percaya. Karena nanti pada saat penghulu malaikat Allah berseru dan sangkakala berbunyi, orang-orang yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan, saudara. Untuk apa? Untuk memerintah bersama Kristus di kerajaan 1000 tahun. Orang-orang yang mati di dalam Tuhan adalah orang yang tetap hidup di dalam kebenaran dan ketaatan kepada firman. Tetap memiliki iman sampai garis akhir, saudara. Itu sebabnya saudara, ya, mari jangan berlebihan ketakutan. Ya, jangan takut terhadap kematian. Kenapa? Karena Kristus sudah mati dan Dia sudah bangkit. Dia memberikan kita hidup, jaminan hidup kita, hidup yang kekal, saudara. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, itu sebagai pembukaan saja, ya. Tema kita adalah pada pagi hari ini adalah bangkitlah menjadi teranglah. Coba kita baca Yesaya 60 ayat yang pertama. Firman-Nya, bangkitlah menjadi teranglah, Ya, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. amin. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Saudara perhatikan ayat ini. Ayat ini tidak mengatakan bangkitlah dan menjadi teranglah. Tidak ada kata-kata dan, saudara. Ya, saudara, bangkitlah menjadi teranglah. Ini salah satu ini. Dannya dihilangkan, tidak ada dan. Ya, tidak ada. Oke. Ya. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Jadi di sini saudara tidak ada kata dan, tetapi bangkitlah menjadi teranglah. Artinya apa saudara? Ada satu kesatuan antara bangkit dan terang. Ini tidak bisa dipisahkan, saudara. Tidak bisa dipisahkan. Seringkali kita bisa berkata, Yesus sudah bangkit. Dia telah menebus dosa-dosa kita, ya. Tetapi saya katakan, kalau kita tidak menjadi terang, berarti kita belum mengalami kebangkitan bersama Yesus. Itu saudara.
Saya ulangi lagi. Kadang-kala kita mengatakan Yesus sudah bangkit. Yes, saya percaya Yesus bangkit. Tapi saudara, kehidupan kita ini, kita tidak hidup di dalam terang. Kita masih hidup di dalam dosa. Berarti apa? Kebangkitan Kristus itu tidak ada dalam kehidupan kita. Kita tidak mengalami kebangkitan Kristus. Amin, saudara. Ya, karena Yesus bangkit itu, dia mengalahkan maut, dia mengalahkan dosa. Itu sebabnya kalau kita merayakan Paskah pada pagi hari ini, bukan hanya oh puji Tuhan, Happy Easter, kirim semua ucapan, tidak ada perubahan dalam kehidupan kita. Berarti saudara tidak mengalami kebangkitan di dalam hidup. Orang yang mengalami kebangkitan di dalam hidupnya ada perubahan. Amin. Ya, bangkitlah menjadi terang. Kita harus menjadi terang. Makanya dikatakan ayat ini tidak bisa dipisahkan. Ya, saudara. Demikian juga sebaliknya. Kalau kita berkata saya memiliki terang, tetapi terang itu tidak bangkit. Nah, saya memiliki terang, saya hidup di dalam terang, saya memiliki terang, tapi terang itu tidak bangkit, maka orang tidak dapat melihat kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Sudah, orang tidak akan melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kita mengatakan saya memiliki terang, tapi terang itu tidak bangkit, tidak nampak. Perbuatan terang itu tidak nampak, saudara. Alkitab katakan bagaikan terang yang disembunyikan di bawah gantang. Nah, coba terang ditaruh di bawah gantang, saudara pasang lilin, tutupi terang. Pertama nyala terang, tapi terang itu tidak bangkit. Ditutupi di bawah gantang, maka tidak akan jadi terang, bahkan mati itu terang, saudara. Makanya firman Tuhan berkata, bangkitlah menjadi terang. Ya, itu sebabnya kita harus bangkit dan menjadi terang supaya orang lain bisa melihat perbuatan kita dan memuliakan Allah Bapa di surga. Matius 5 ayat 16. Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Inilah saudara, artinya terang itu harus benar-benar bangkit di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, mari saudara yang dikasih di dalam Tuhan, kita mau bangkit menjadi terang. Saudara mau bangkit menjadi terang? Haleluya, amin. Saudara, untuk kita bisa bangkit menjadi terang, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Tidak instan, oh saya mau bangkit menjadi terang, tidak bisa. Harus ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama saudara, bagaimana kita bisa bangkit menjadi terang? Yang pertama, tinggalkan hidup lama menjadi hidup yang baru. Tinggalkan hidup lama. Kita harus mau meninggalkan kehidupan lama kita, menjadi hidup yang baru. Hidup baru bersama dengan Kristus. Kalau kita masih terus tinggal dalam kehidupan yang lama, bagaimana kita mengatakan Yesus sudah bangkit dalam hidup kita? Nonsens. Coba kita baca Roma pasal 6 ayat 4 sampai dengan 6. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Demikian juga kita akan hidup dengan hidup yang baru. Terus, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Terus, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Saudara. Ayat 7.
Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, untuk kita bisa menjadi terang, bangkit menjadi terang, tinggalkan hidup lama kita menjadi hidup yang baru. Kebiasaan-kebiasaan lama kita buang. Saudara, kita sudah bangkit, Yesus sudah bangkit. Tinggalkan hidup yang lama, saudara. Apa yang kebiasaan lama yang saudara tahu, saudara, ya? Kelemahan-kelemahan kita, kekurangan kita, mari kita tinggalkan itu semua. Karena apa dikatakan di sini? Ya, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Sama halnya. Makanya kalau orang yang mau hidup baru, mereka harus mengalami yang namanya baptisan air. Menguburkan hidup lama menjadi hidup yang baru. Ketika seseorang mengaku diri, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dia siap untuk dibaptis, mau bertobat, dibaptis. Dibawa pada saat mau dibaptis. Saudara, ketika dibaptis, dikubur. Saudara, hidup lamanya dikubur. Untuk kita bisa menjadi terang, apa yang harus kita lakukan? Kita mau bangkit bersama dengan Kristus. Yang pertama tadi saya sudah katakan, tinggalkan hidup lama menjadi hidup yang baru. Hidup lama, saudara, tinggalkan itu semua. Jangan lagi kita mau hidup di dalam kegelapan, tapi kita mau hidup di dalam terang, saudara. Yang kedua, saudara, kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Ini kita akan baca Efesus 5 ayat 8 sampai dengan 9. Efesus 5 ayat 8 sampai dengan 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Yes. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Haleluya. Saudara, ini yang kedua. Ya. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa bangkit menjadi terang? Yang kedua adalah hiduplah, kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Kita harus hidup sebagai anak-anak terang, sebagaimana firman Tuhan di dalam Efesus pasal 5. Saudara, ayat yang ke-8 dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Kita dulu juga hidup di dalam kegelapan, hidup di dalam dosa. Tetapi sekarang kamu adalah terang. Kita sekarang di dalam terang. Kenapa? Karena kita sudah dibangkitkan hidup kita. Kristus sudah bangkit. Dia membangkitkan iman kita, membangkitkan kehidupan kita, saudara, orang-orang yang percaya. Mari kita hidup di dalam terang, saudara. Ya, karena dikatakan kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Jadi sudah dikasih di dalam Tuhan. Orang yang hidup di dalam terang, ya, dia akan hidup di dalam kebaikan. Saudara, dia hidup di dalam kebaikan, ada keadilan dan hidup di dalam kebenaran. Ini yang Tuhan mau. Ya, Kristus sudah bangkit. Biar kita juga mau bangkit menjadi terang. Saudara. Yang kedua ini adalah bagaimana supaya kita bisa hidup di dalam kebangkitan Kristus bersama dengan Dia. Hidup sebagai anak-anak terang. Mari saudara, kita belajar hidup sebagai anak-anak terang. Tanggalkan semua hidup yang lama kita, perbuatan kegelapan kita. Dulu kita hidup di dalam kegelapan, tapi sekarang kita hidup di dalam terang, saudara. Yang ketiga, saudara, bagaimana, apa yang harus kita lakukan supaya kita bangkit menjadi terang? Yang ketiga, kita harus giat selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Nah ini saudara, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, Yes. jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ya. Sebab kamu tahu bahwa dalam kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya. Ya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kita harus giat dalam pekerjaan Tuhan. Mengapa kita harus giat dalam pekerjaan Tuhan? Karena Kristus sudah bangkit. Amin. Saudara,
Dia sudah bangkit. Bangkitlah menjadi teranglah. Mari saudara, kalau kita menerima kebangkitan Kristus, kita mau melayani Dia dengan sungguh-sungguh. Giat, saudara. Dikatakan di sini, ya, kalau saudara membaca itu ayat sebelumnya, ya, ayat yang ke 55. Coba saudara akan baca dari ayat 55. 1 Korintus 15 ayat 55. Ayat yang ke-55. Iya. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Terus? Sengat maut ialah dosa, Iya. dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Terus? Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sekali lagi, Tetapi syukur kepada Allah syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan kita. Karena Dia sudah bangkit, Dia memberikan kemenangan buat kita. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin, saudara. Haleluya. Mari, Kristus sudah memberikan kita kemenangan lewat kematian dan kebangkitannya. Kita menang dari maut. Saudara, maut sudah dikalahkan. Itu sebab Yesus katakan, firman Tuhan Paulus katakan, karena itu saudara kasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Ya, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Buat Bapak Ibu semua yang dikasih dalam Tuhan, mari kita mau tetap giat dalam pekerjaan Tuhan. Ya, dalam melayani Tuhan. Mungkin dalam kondisi seperti ini, saudara belum bisa melayani di dalam gereja karena situasi yang tidak mengizinkan. Tetapi setelah nanti selesai semua, mari kita tetap semangat, kita tetap giat melayani pekerjaan Tuhan. Karena janji Tuhan, jerih payah tidak sia-sia. Haleluya, saudara. Itu yang ketiga. Yang terakhir, saudara, apa yang harus kita lakukan supaya kita bangkit dan menjadi terang, saudara. Yang ketiga, yang keempat, yang terakhir adalah kita terus bersuka cita, tetap berdoa dan mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat yang terakhir, saudara. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 16 sampai dengan 18. Firman-Nya, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Haleluya, saudara. Ini situasi kondisi yang sekarang terjadi, saudara. Mari tetap bersukacita. Amin. Saudara, firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa. Bersukacita, ada pujian yang keluar dari hati kita. Seperti tadi lagu-lagu Papua. Sekalipun di sini tidak ada orang, saudara, saya merasakan KKR tadi. Amin. Saudara yang di rumah, amin. Haleluya. Saya percaya juga tadi saudara yang di rumah juga. KKR di rumah, karena hadirat Allah bekerja. Kita tetap bersukacita. Tinggal di rumah kita tetap bersukacita. Tidak boleh bersungut-sungut, saudara. Bersukacita. Karena firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang maju. Saudara, dalam keadaan sakit, saudara, mungkin saya menyaksikan tayangan ini. Mungkin saudara dalam keadaan sakit, ya. Saya mau sampaikan, di dalam kesakitan, kamu tetap bersukacita, tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, dan mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi kita mengucap syukur bukan dalam keadaan sehat, bukan dalam keadaan kita diberkati, di dalam keadaan kita keterpurukan.
di dalam kita dalam keadaan berbaring di rumah sakit, di dalam kita dalam kelemahan, mari saudara, kita mau hati kita bersuka cita. Karena firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan saya percaya ada banyak orang-orang yang sakit, ketika dalam keadaan kesakitan, dia tetap berdoa, Tuhan terima kasih Tuhan. Saya percaya Engkau punya rencana yang indah di dalam kehidupan. Kami tetap berdoa, mengucap syukur dan bersuka cita. Berhati yang gembira adalah obat. Bernyanyi, saudara. Ada banyak kesaksian yang saya baca, yang saya dengar, yang saya lihat di dalam video-video. Mereka menyanyi lagu-lagu pujian, lagu penyembahan. Di situ ketika menyanyikan puji-pujian, tangan Allah bekerja. Dan dia menjamah hidupmu. Dan engkau dipulihkan, engkau disembuhkan. Bersukacitalah senantiasa. Ya, tetap berdoa. Karena doa adalah nafas hidup orang Kristen. Kita sebagai orang-orang yang percaya harus berdoa. Jangan ditanya, berdoa berapa kali? Oh, saya berdoa satu hari 5 kali. Pak, wih hebat sekali 5 kali. Doa pagi, 8 pagi saya berdoa. Doa makan siang, saya berdoa. Terus makan sore saya berdoa. Makan malam saya berdoa. Mau tidur berdoa, 5 kali berdoa. Bukan itu, saudara. Kita tetap berdoa. Artinya ada hubungan komunikasi dengan Tuhan. Ketika saudara bangun pagi, mari. Begitu bangun pagi, kita ambil waktu, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan terima kasih. Sekalipun saya katakan, saudara dalam keadaan sakit, mungkin saudara di tempat tidur, saudara bangun pagi, Tuhan terima kasih. Mengucap syukur. Memang sulit saudara, saya katakan. Saudara tadi bilang, Bapak Pendeta dalam keadaan sehat seperti itu. Yes, saya katakan. Tapi kita mau belajar. Firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Apapun yang terjadi saudara, kita tetap mengucap syukur. Saya menyelidiki firman ini, saya mendapat kekuatan. Mendapat kekuatan saudara. Saya bicara dengan istri saya, ya, situasi seperti ini kita tidak tahu. Saudara, bisa saja siapapun kita bisa kena dengan COVID-19, saudara. Kalaupun saya katakan saya kena, saya akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalau Engkau mau pakai hidup, sembuhkan saya. Itu. Kalau saya sampai kena, kalau Engkau mau pakai hidupku, sembuhkan saya. Biar saya tetap boleh setia melayani Engkau. Tapi kalau Engkau mau panggil saya siap. Karena saya percaya di balik kematian ada kehidupan. Karena Yesus katakan, barang siapa percaya kepada dia akan memperoleh hidup yang kekal. Saya percaya itu saudara. Siang hari ini sudah dikasih di dalam Tuhan, ya, lewat ibadah Paskah, hari kebangkitan Kristus. Mari kita bangkit, kita menjadi terang saudara di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Kita menjadi saksi yang hidup, saudara, di mana kita berada. Tetap semangat, bersukacita, tetap berdoa, dan selalu mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Demikianlah firman Tuhan yang saya boleh sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Ya, dari tempat ini saya mengucapkan terima kasih saudara-saudara sama-sama mengikuti ibadah. Dan saya percaya Tuhan punya rencana yang indah di dalam hidup. Ingat saudara, ya, Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup. Tetap bersukacita senantiasa, tetap berdoa, dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Selamat Paskah. Haleluya. Saudara, kita akan persiapkan masuk di dalam perjamuan kudus. Buat Bapak Ibu saudara yang ada di rumah, yang sudah mempersiapkan perjamuan kudus, mari kita sama-sama siapkan hati saudara dan siapkan perlengkapan yang sudah disiapkan untuk kita sama-sama menikmati perjamuan kudus. Ini adalah Paskah, tubuh dan darah Kristus yang sudah dipecah-pecahkan untuk saudara dan saya menebus kehidupan kita. Kita akan satu pujian, Kau hiasi kehidupan. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu.
terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Haleluya. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari saudara yang di rumah, saudara bangkit berdiri. Kita angkat roti lebih tinggi daripada kepala kita. Kita tunduk kepala kita berdoa sebentar. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, yang kami pegang tubuh dan darah-Mu Tuhan. Ini adalah peristiwa Paskah, di mana Engkau sudah mati dan bangkit, menebus kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Biarlah Tuhan, kami mau bangkit menjadi terang Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Apapun yang terjadi Tuhan, kami tetap bersuka cita, tetap berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati kami semua Tuhan, para pelayan-pelayan, bahkan jemaat-Mu Tuhan yang melayani juga di rumah masing-masing, untuk sama-sama menikmati perjamuan kudus ini. Urapi kami semua dalam nama Yesus. Engkau memberkati kami. Terima kasih. Terima kasih. Mari Bapak Ibu, angkat roti lebih tinggi daripada kepala kita. Tanda kita menghargai bahwa ini adalah tubuh Kristus. Dan kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kita angkat cawan lebih tinggi daripada kepala kita. Tanda kita menghargai bahwa ini adalah darah Kristus. Dan kita dengar firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Angkat tanganmu saudara. Haleluya, sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya,
Ibu Gembala mau berdoa. Haleluya Yesus, haleluya. Tuhan Yesus, tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas pengorbanan di kayu salib. Engkau telah mati Tuhan bagi kami semua. Engkau telah menebus kami, namun Engkau telah bangkit. Amin. Engkau telah bangkit Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kami juga bangkit dari kematian kami. Kami bangkit dari hidup lama kami Tuhan Yesus. Kami bangkit untuk menjadi terang-Mu, untuk menjadi saksi atas-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus kebangkitan-Mu tidak sia-sia atas kami. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas perjamuan kudus ini Tuhan Yesus, yang mengingatkan atas peristiwa besar itu, mengingatkan kami atas kebangkitan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Haleluya, saudara. Puji Tuhan. Saya dari tempat ini mengucapkan selamat Paskah kepada Bapak Ibu semua, sidang jemaat maupun seluruh pemirsa ataupun yang menyaksikan tayangan ini secara langsung, saudara. Kita akhiri ibadah kita, ya. Tetap kita doakan, kita akan berdoa buat bangsa dan negara. Kita doakan juga para medis, tenaga medis maupun juga orang-orang yang sakit, yang terbaring di rumah sakit. Kita doakan, saudara. Mari, saudara, kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Selesai acara ibadah ini kami kembalikan kepadamu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Engkau hadir di tengah-tengah kami dari awal, pertengahan sampai dengan tamatnya. Kami boleh diberkati Tuhan lewat ibadah Paskah pada pagi hari ini. Sebelum kami akhiri Tuhan, ada beberapa pokok doa yang hamba panjatkan Tuhan. Izinkan hamba-Mu berdoa Tuhan Yesus untuk beberapa pokok doa. Pertama, Tuhan, kami doakan untuk bangsa dan negara Indonesia. Dari pimpinan tertinggi Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden, para menteri, aparat-aparat yang di bawah, para gubernur, wali kota, semua Tuhan Yesus, Engkau memberkati mereka. Supaya mereka boleh memimpin bangsa ini dengan takut akan Allah. Supaya mereka semua Tuhan Kau berikan hikmat, mengambil satu keputusan yang tidak salah di hadapan Engkau. Terutama Tuhan di dalam menanggulangi masalah wabah COVID ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintahan Papua Tuhan. Dari Bapak Gubernur Lukas NMB, Wakil Gubernur juga Tuhan, Bapak Clementinal juga kami doakan. Bahkan juga Tuhan, Wali Kota Jayapura. Kami doakan Tuhan Yesus, Bapak Tommy Mani. Kau berikan kekuatan kesehatan kepada para pemimpin Papua ini Tuhan. Supaya mereka boleh bekerja dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya di dalam nama Yesus, kami minta kemurahan-Mu. Kami minta belas kasih-Mu Tuhan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami hanya minta belas kasih-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau turun atas kami Tuhan. Buat belas kasih-Mu Tuhan. Untuk menghentikan situasi kondisi yang tidak baik ini Tuhan. Terutama Tuhan dengan penyebaran COVID-19 ini. Kami minta belas kasih-Mu Tuhan. Biar Engkau sendiri yang menghentikannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni kami semua. Ampuni bangsa Indonesia. Ampuni kami semua umat manusia di dunia Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk para pasien yang ada di rumah sakit. Dalam nama Yesus, lihat bilur-bilur-Mu Tuhan menyembuhkan mereka. Supaya mereka sembuh Tuhan Yesus. Sembuh Tuhan. Bukan banyak yang mati, tapi banyak yang sembuh. Terima kasih, itulah doa kami semua. Kami juga berdoa para dokter, tenaga medis, para perawat yang membantu pasien-pasien yang sakit. Kami doakan juga Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan dan perlindungan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang menyaksikan tayangan ini di rumah. Hamba berdoa dalam nama Yesus, biar tidak ada satupun keluarga jemaat kami Tuhan yang terkena dengan COVID ini Tuhan. Dalam nama Yesus, pagari mereka semua. Terima kasih. Berikan kekuatan dan kesehatan senantiasa dan perlindungan daripada Allah dimanapun
jemaat ini berada. Terima kasih bahkan seluruh Tuhan Yesus, saudara-saudara kami, keluarga kami, anak-anak kami yang menyaksikan tayangan ini. Kami juga doakan mereka Tuhan, Engkau yang memberkati, melindungi mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semuanya ini kami kembalikan kepadamu. Mari saudara, angkatlah kedua tangan. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah engkau pada saat masuk, dan diberkatilah engkau pada saat keluar. Diberkatilah engkau pada saat tidur, dan diberkatilah engkau pada saat bangun. Diberkatilah buah kandungan. Diberkatilah setiap usaha pekerjaan dan profesimu. Diberkatilah kesehatan, dan dijauhkannya penyakit atas. Tuhan melindungi engkau siang dan malam. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, mempelai pria surga yang kami kasihi. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.